Assalamualaikum Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLL Chess dalam video problem catur 3 langkah mat. Oke Sobat Catur, mari kita lihat sama-sama. Ini dia problem caturnya. Iya Sobat Catur, jadi seperti inilah ya posisi problem caturnya. Coba perhatikan untuk buah putih dan buah hitam, materinya sedikit ya, dan ini terlihat asik biasanya gini. Banyak yang suka kalau begini-begini karena tidak terlalu ruwet dilihatnya ya, tidak terlalu ribet dan tidak terlalu pusing. Mungkin itu banyak yang digemari problem-problem seperti ini. Keseluruhan buah caturnya ada 5, hitam 2, yaitu raja berada di pojok H8 dan sebuah pion ya, sebuah pion hitam yang sebentar lagi atau selangkah lagi yang akan berpromosi menjadi menteri atau perwira apa saja berada di C2, tapi dia masih dihalangi, dijegal, dibendung oleh gajah ya, karena ini untuk mengantisipasi supaya jangan sampai jadi ya, mungkin itu maksudnya. Dan untuk sementara buah putihnya hanya ada 3 buah ya, raja berada di G6 ditambah dengan 1 perwira yang menjaga pion hitam yaitu di C1 dan sebuah pion yang terus dikawal dan didampingi agar sukses untuk menjadi menteri ya, promosi menjadi menteri atau perwira apa saja, supaya bisa membantu ya hitam yang ditargetkan dalam 3 langkah mat. Oke Sobat Catur, problem ini tergantung kalian ya, kualitas kesulitannya atau kemudahannya seperti apa tergantung skill atau kemampuan catur Anda. Nah Sobat Catur, silahkan pikirkan baik-baik dan cermati dengan teliti ya langkahnya kemana dan arahnya kemana agar bisa melakukan target 3 langkah mat dengan langkah yang efektif. Dan tentunya di dalam problem catur itu ya sering kita jumpai langkah-langkah yang tidak terduga, tidak disangka-sangka ya, seperti tidak masuk akal begitu, tapi ternyata sangat mematikan dan langkahnya itu indah. Serta di akhir videonya itu skakmatnya, endingnya itu skakmat indah ya. Itu ciri-cirinya problem catur itu ya, yang saya suka itu karena ada langkah yang indah, cantik, skakmatnya juga indah, serta langkahnya yang efektif ya. Dan ini juga bisa membantu Anda mengasah otak, ketajaman beserta ketelitian dan efektivitas dalam melangkah ya untuk menyerang musuh. Dan di dalam catur ya, misalnya ini bisa diterapkan dan suka ada terjadi seperti itu. Oke Sobat Catur, mohon maaf saya banyak cincong ya, ini hanya sekedar menjelaskan saja dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat yang maksudnya yang baru melihat problem catur ini. Ya silakan pikirkan Sobat Catur. Iya Sobat Catur, waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan Anda bisa cepat menyelesaikan atau memecahkan problem catur ini dengan tepat ya. Buat yang belum ya tidak apa-apa ya. Dan kalau ada yang langsung melihat kunci jawabannya, saya katakan sekali lagi berarti Anda menyerah dan kalah sama problem catur ini. Tapi jika Anda penasaran ya dengan kemampuan skill catur Anda, pasti Anda akan berusaha untuk memecahkannya. Karena ini hanya sedikit ya. Tidak mungkinlah tidak bisa, pasti Anda bisa kalau Anda mau. Oke Sobat Catur, seperti biasa setelah ini saya akan mencoba untuk menganalisanya dulu untuk beberapa saat ya, supaya ada gambaran ya, supaya ada tanda-tanda, supaya kalian juga bisa cepat menemukan kunci jawabannya. Hitung-hitung sekali lagi, mengasah otak ya. Oke, di analisa ini sekarang kita coba gajah ke F4. Sebenarnya gajah ini kebingungan ya, kalau meninggalkan petaknya pion yang hitam itu akan berpromosi menjadi menteri. Namun di sisi lain raja juga kalau misalnya membantu untuk melenyapkan pion akan meninggalkan pionnya yang sebentar lagi juga akan promosi dan tentunya akan dideketin oleh raja hitam ya. Nah kita coba dengan gajah dulu ya. Melihat kesempatan ini tentunya yang megang hitam akan buru-buru menjadi pionnya menjadi menteri ya,
karena biar target putih itu tidak mencapai 3 langkah mat. Nah, di sini putih tidak memakan menteri oleh gajah ya, tetapi melakukan sekak, dan otomatis Raja Hitam pun harus bergeser ke petak G8. Nah, kemudian kalau dilanjut dengan pion langsung melakukan sekak ke H7, ini rajanya masih bisa kabur dan meloloskan diri. Ya, gagal buat putih ya untuk analisa ini. Dan itu pun sudah melampaui target 3 langkah mat ya. Udah 4 langkah kalau menteri jadi. Oke, sekarang kita kembali, kita lanjut dengan analisa berikutnya. Ya, lanjut berikutnya. Banyak juga sih, memang banyak ya yang melakukan ini. Gajah itu melakukan sekak terlebih dahulu ya ke D2. Nah, namun mereka berpikir ya, yang memegang putih ini berpikir raja akan kabur lebih jauh ya. Kemudian dia berpikir juga pion hitam akan cepat menjadi menteri dan terus menghalangi serta melakukan sekak ke raja putih. Nah itu, dan banyak yang balik lagi ya. Oke sobat catur, untuk analisanya seperti itu barangkali ya. Sekarang mari kita lihat, kita saksikan sama-sama, kita buktikan, kita bongkar kunci jawaban dan solusinya di problem catur yang ringan-ringan sedap ini. Namun ada juga yang mengatakan susah ya. Itu karena mungkin tidak mau berpikir. Tapi sebenarnya banyak sih yang bisa memecahkan problem ini. Ya, kunci jawabannya terletak pada gajah ya. Yang benar tadi itu ya, yaitu melakukan sekak dulu ke D1, dan selanjutnya raja akan bergeser ke G8. Kemudian di sini nih banyak yang kebingungan masalahnya, sehingga mereka balik lagi dan tidak memikirkan itu tidak mati. Kebingungan di langkah keduanya, padahal langkah keduanya adalah gajah meletakkannya ke G7 ya, menutup jalan atau jalur buat kabur Raja Hitam di petak F8. Nah seperti itu ya. Nah, ketika Raja Hitam sudah terisolasi oleh gajah tadi, lalu mau tidak mau ya memang ini harus dijadiin ya, tidak ada langkah lagi, yaitu pion menjadi menteri. Namun terlambat ya, percuma ya, sudah naik jabatan tinggi tapi tidak ada fungsinya. Dan untuk langkah ketiga putih, yaitu langkah terakhir, pion yang berada di H6 langsung mengeksekusi Raja Hitam ke petak H7. Ya sobat catur, jadi seperti itulah ya untuk kunci jawaban di problem catur ringan-ringan sedap ini ya. Bisa dijadi ya susah-susah gampang gitu kalau yang belum tahu. Oke sobat catur, sekarang mari kita saksikan lagi ya supaya lebih puas melihatnya kunci jawaban di problem catur ini. Kita lihat sekali lagi.